Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari, selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Indo Hobi Catur. Apa kabar para pecinta catur di seluruh Indonesia? Sudah sekian lama saya tidak upload video catur dikarenakan kesibukan di dunia nyata. Jadi kali ini saya akan kembali mereview satu permainan dari Michael Adams melawan Garry Kasparov dalam ajang turnamen Linares ke-22 pada bulan Maret 2005 di Spanyol. Yang menariknya adalah Garry langsung pensiun dari dunia catur setelah turnamen ini selesai. Meskipun Garry tampil sebagai pemenang dalam turnamen ini, berbagi angka yang sama bersama Topalov, yaitu 8,5, tapi Garry menang lebih banyak sebagai pemegang buah hitam, yang mana aturan itu diberlakukan dalam turnamen ini. Oke, mari kita lihat permainannya. Adams membuka dengan pion ke E4, lalu pion C5, kuda ke F3, pion D6, seperti biasa pion ke D4, pion C makan D4, kuda makan pion D4, lalu kuda ke F6, menyerang pion di E4, Adams menjaga pionnya dengan kuda ke C3, kemudian pion ke A6. Kasparov melanjutkan dengan varian Najdorf, lalu gajah ke E3, pion E6, gajah ke E2, lalu menteri ke C7. Menteri ke D2, sampai di sini Adams sepertinya bingung kemana harus mengamankan rajanya. Dia mau menyerang hitam dengan membuka semua pion di sayap raja, tapi dia juga tidak mau rajanya terancam dengan serangan balik hitam. Lalu Kasparov melanjutkan dengan pion ke B5 dengan tujuan ke B4 untuk mengusir kuda yang menjaga pion E4, tapi Adams mencegahnya dengan pion ke A3. Lalu gajah ke B7 menyerang pion E4 dan mencoba menguasai diagonal A8 ke H1. Pion F3 menambah penjagaan pada pion E4 dan akan menyusul membuka pion G serta pion H untuk menyerang hitam. Lalu kuda ke C6, kemudian Adams rokade ke sayap menteri. Langkah berani yang mengejutkan dari Adams, Kasparov gerak cepat dengan membuka serangan pion ke B4. Pion A makan B4, kuda makan pion B4, lalu pion G4. Adams memulai serangannya ke sayap raja, gajah ke E7, pion ke G5, lalu kuda menghindar ke petak D7. Sekaligus manuver ke petak C5 untuk menyerang raja putih. Lalu pion H4, kuda ke C5, lalu raja ke B1. Adams menghindari adanya serangan setelah terjadi beberapa pertukaran dari kuda ke B3 dikarenakan rajanya berhadapan langsung dengan menteri hitam. Lalu Kasparov melanjutkan dengan benteng ke B8. Kasparov kembali mengancam raja putih di lajur B yang setengah terbuka. Lalu pion H5. Adams melanjutkan tekanannya ke sayap raja hitam karena kedua bentengnya yang belum terhubung. Kemudian Kasparov rokade. Kasparov sepertinya tidak takut dengan pion putih yang terus maju, dan Adams tetap melanjutkan pion ke G6. Adams tidak mau kehilangan tempo, kemudian gajah ke F6. Kalau hitam seandainya memilih untuk memakan pion di G6, lalu dilanjutkan dengan pion maju ke H6, tentunya ini tidak dimakan dengan pion, tapi melangkahkan gajah ke petak F6. Setelah pion makan pion, gajah makan pion, lalu gajah ke H6, menyerang gajah, lalu akan menyusul menteri ke petak H6, lalu ada benteng ke petak G1. Setelah itu hitam akan terus tertekan, dan hitam akan sulit untuk keluar dari tekanan putih. Oke, kita kembali lagi ke langkah sebelumnya. Kasparov melanjutkan dengan gajah ke F6. Ini adalah langkah yang bagus dari Kasparov, melindungi pion di G7, sekaligus menambah serangan ke pion B2. Benteng D ke G1, lalu gajah ke A8. Kasparov membuka serangannya terhadap pion ke B2, gajah ke G5. Adams ingin menukar gajah kuat milik Kasparov, tapi Kasparov menolaknya dengan gajah ke petak E5. Di sini putih tidak bisa jalan pion ke F4 karena pion E4 akan diambil oleh hitam dikarenakan ada kuda dan gajah yang bisa mengambil pion E4. Dan justru serangan hitam malah semakin kuat sehingga putih akan semakin kesulitan. Langkah terbaik dari putih sebenarnya adalah gajah ke E3. Tapi Adams terburu-buru dengan melangkahkan pion makan pion, lalu raja makan pion, lalu kuda ke B3.
Ini adalah kesalahan yang serius dari Adams, tapi Adams juga tidak punya banyak pilihan untuk melanjutkan karena dia melihat Kasparov akan segera menambah kekuatan serangannya ke pion B. Jadi menurut Adams tidak ada cara lain untuk menghentikan serangan hitam. Misalkan saja Adams memilih untuk melangkahkan gajah ke E3, lalu dilanjut dengan menteri ke B6, pion H6, tentu saja pion ke G6, pion B3, kuda makan pion, lalu raja memakan kuda, kuda makan pion di B3, ini mengancam menteri. Seandainya menteri mundur ke petak D1, lalu benteng F ke C8, menyerang kuda di petak C3, dijaga oleh menteri di petak D3, lalu gajah makan kuda, gajah makan gajah, dan kuda makan gajah skak. Lalu raja ke D2, menteri ke B2 skak. Jika raja menghindar ke petak E1, setelah benteng makan kuda, dan misalkan menteri memakan kuda, lalu benteng ke petak C1, di sini menteri putih pasti akan hilang, dan sudah pasti hitam pasti akan menang. Oke, kita kembali lagi setelah langkah sebelumnya, yaitu kuda ke B3, Kasparov melanjutkan dengan kuda ke C2. Kasparov lebih dulu melenyapkan pelindung kuda di B3, tapi Adams tidak mau kehilangan momen untuk menyamakan kedudukan, jadi kuda makan kuda dulu, dan Kasparov tidak langsung ambil kuda, tapi lebih dulu kuda ke A3. Ini skak, tidak bisa dimakan oleh pion karena ada open skak dari benteng. Raja ke A2, kalau misalkan Adams memilih untuk melangkahkan rajanya ke C1, lalu menteri memakan kuda, pion maju ke H6, tentu saja G6, lalu gajah ke E3 menyerang menteri, menteri ke B4 menyerang pion, gajah makan pion A6, lalu kuda ke B1 menyerang menteri. Jika dimakan oleh kuda lagi, maka akan skak oleh gajah, raja ke D1, menteri ke 4 skak, raja ke E1, lalu menteri makan gajah, misalkan ditutup dengan menteri ke E2, lalu skak di petak A5. Bisa kita lihat di sini putih tidak bisa menyerang karena rajanya ada di tempat terbuka. Meskipun jumlah perwira sama, tapi pertahanan hitam lebih kokoh. Oke, kita kembali lagi. Tadi setelah raja pindah ke A2, Kasparov melanjutkan menteri makan kuda, lalu kuda ke A4 menyerang menteri, kemudian kuda ke C2. Ini adalah langkah kombinasi yang sederhana dan indah dari Kasparov. Misalkan putih jalan kuda makan menteri, maka akan skakmat oleh benteng di petak B2. Setelah langkah ini, Adams melanjutkan dengan raja ke B1. Kemudian menteri ke A3, dan di sini setelah langkah ke-26 dari Kasparov, Michael Adams menyerah dikarenakan putih akan tetap kalah meskipun permainan dilanjutkan. Misalkan kalau kita lanjutkan, jika menteri makan kuda, lalu benteng ke C8, menteri ke D2, menteri makan kuda, lalu gajah ke D1 menyerang menteri, gajah makan pion, skak, pion makan gajah, lalu menteri makan pion, ini skak. Tentunya tidak bisa ditutup dengan gajah karena akan menghalangi pion di B2 sehingga benteng akan memakan pion di B2 skak. Juga tidak bisa ditutup dengan menteri. Jadi ini raja harus pindah. Misalkan raja pindah ke petak A2, lalu benteng makan pion, menteri makan benteng, gajah makan menteri, lalu raja makan gajah. Di sini kondisinya putih masih memiliki 4 perwira. Meskipun hitam hanya memiliki menteri dan benteng, tapi posisi raja putih mudah diserang. Misalkan jika kita lanjutkan lagi, menteri ke petak D3, lalu benteng ke petak H2, menjaga baris kedua dari serangan skak. Kemudian hitam ke petak B8, raja ke A2, menteri skak di petak B1, lalu raja ke A3, menteri ke B4, raja ke A2, lalu skak di petak A5. Percuma jika ditutup dengan gajah karena akan skakmat oleh menteri. Oke, sekian saja review kali ini dari saya. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga Anda menikmati video kali ini. Klik like jika Anda suka, dislike jika tidak suka, subscribe agar saya semakin bersemangat membuat video-video menarik lainnya yang tentunya masih dari dunia catur.
Dan terima kasih juga bagi yang sudah subscribe, like, serta komen di video ini atau video saya sebelumnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.